Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan orang yang berbeda mazhab. Kita merujuk ke dalam kitab Syarah Yaqut Nafis. Disebutkan pada halaman 205 sebagai berikut. As-sholatu khalfal mukhalifi lil madhabi. Sholat di belakang orang yang berbeda mazhabnya. Wahal tajuzu as-sholatu khalfal mukhalifi lil mazhabi. Apakah boleh sholat di belakang orang yang mazhabnya berbeda? Kasyafi'in khalfa man la yubasmilu. Seperti mazhab Syafi'i yang sholat di belakang imam yang tidak membaca bismillah, seperti mazhab Maliki atau mazhab Hanbali, karena menurut Hanbali membaca bismillah cukup dengan sir saja, dengan pelan. Apakah sah sholatnya si makmum ini ketika dia mengikuti imam yang demikian? Musannif menjawab, qala berkata ba'duhum sebagian ulama Syafi'iyah, al-ibratu bi aqidatil ma'mumi, yang menjadi ibarah, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi anggapan adalah keyakinannya makmum. Al-ibratu bi aqidatil ma'mum, bila makmum meyakini sholatnya sah, maka sahlah sholatnya si makmum. Ini menurut kaul yang pertama dinukil oleh musannif. Wa qala dan berkata akhorun, siapa ulama-ulama mazhab Syafi'iyah yang lain, al-ibratu bi aqidatil imam, yang menjadi tolak ukur dan anggapan adalah akidahnya imam. Wa hadzal qaulu huwa allazi yanbaghi taqlidu, dan kaul ini menurut musannif adalah kaul yang sepantasnya dan sebaiknya untuk diikuti. Musannif lanjut mengatakan, famadama al-imamu ya'taqidu sihata sholatihi ala madhabi, selama imam meyakini kesahan sholatnya berdasarkan madhabnya imam. Fa anta sholaita khalfa imamin sholatuhu sahihatun, maka kamu telah sholat di belakang imam yang sholatnya ini sah. Berdasarkan penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat di belakang orang yang berbeda mazhab dengan kita ini hukumnya sah-sah saja. Kan di dalam kitab Syamsul Munirah halaman 476 sampai 477 pada materi hukum sholat berjamaah. Di sini dicantumkan ada 6 hukum sholat berjamaah, namun kita akan membahas satu saja tentang sholat berjamaah yang keadaannya sama dengan pembahasan, yaitu imam dan makmum berbeda mazhab. Kita bacakan, ahkamul jama'ati al-karahatu ka khalfi mubtadi'in wa mukhalifin fil madhabi ka hanafiyin. Hukum sholat jamaah nomor kelimanya adalah karohah, makruh. Contohnya ka khalfi mubtadi'in, seperti sholat di belakang orang yang ahli bid'ah. Artinya kalau imam bermazhab akidahnya adalah mazhab non ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah, seperti Syiah, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, nah maka kita bermakmum dengan imam yang seperti itu hukumnya makruh. Yang kedua, hukum makruh ini juga berlaku untuk wa mukhalifin fil madhabi ka hanafiyin, dan bermakmum kepada orang yang berbeda mazhabnya dengan kita, ke Hanafin, seperti madhab Hanafi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat jamaah dengan cara berbeda mazhab, imam dan makmum mazhabnya saling berbeda, hukumnya adalah makruh. Tadi kita coba ulas, dari pertama hukum sahnya itu adalah sah, ditinjau dari hukum taklifnya adalah makruh. Lalu apakah hukum melaksanakan sholat jamaah dengan cara seperti ini menghilangkan pahala atau fadilahnya sholat jamaah? Di halaman berikutnya pada halaman 479 di sini tertera catatan menukil kitab Fathul Alam juz 2 halaman 395. Adapun di Syamsul Munirah, kitab yang saya gunakan, ada di halaman 479. Berikut redaksinya, wa mahal karahati la tufawwitu fadilatal jama'ati wa in kana al infiradu afdola kama fil kurdi.
beserta hukum kemakruhan seperti tadi sholat berjamaah lain madhab atau berimam dengan imam yang ahli bid'ah, la tufawwitu fadilatal jamaah. Kemakruhan tersebut tidak menghilangkan terhadap fadilah daripada sholat jamaah. Wa in kana, walaupun al infiradu sholat dengan cara munfarid pada saat ini afdolah itu dinilai lebih baik. Kama fil Qurdi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurdi. Di kesempatan lain pada kitab Taqriratus Syadidah pun dinyatakan memang hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i ketika sholat antara imam dan makmum itu berbeda madhab. Namun ketika sholat di Madinah atau Mekah tetap digunakan dengan cara berjamaah biarpun mazhabnya berbeda-beda dengan tujuan liwahdatil muslimin, untuk kesatuan umat-umat Islam atau umat-umat muslim. Dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan pertama bahwa sholat berbeda mazhab hukumnya adalah sah. Yang kedua, dalam tinjauan fikih Syafi'i hukumnya adalah makruh sebagaimana disebutkan dalam kitab Syamsul Munirah, begitu juga dalam kitab yang lain. Yang ketiga, fadilah jamaahnya tetap ada dan tidak menghilang, dalam arti kita tetap mendapatkan pahala daripada sholat jamaah tersebut. Demikian 3 persoalan tadi mengenai sholat berjamaah antara imam dan makmum yang berbeda mazhab. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila terjadi kesalahan dalam segi qiraah bacaan atau dalam segi penyampaian atau dalam segi penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat dan membantu. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.